Sutri. Selamat sore. Bentar, maaf. Sore semua. Iya, sore. Juga selamat sore buat Pak Andreas Jemi. Terima kasih Pak Andreas sudah bergabung dengan kami. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk acara perdana ya, persekutuan doa perdana untuk Komisi Dewasa. Walaupun kita masih online, tapi kita tetap masih semangat. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah melalui tahun 2021 dengan program-program Komisi Dewasa yang pasti sangat menarik. Dan yang pasti dengan program ini, kita berharap semua keluarga yang ada di sini, kita bisa saling mengenal, kita bisa saling, yang belum mengenal dulu sekarang kita bisa saling menyapa, bisa saling sharing, dan juga kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Dalam pergumulan-pergumulan kita bisa menyelesaikan dengan baik satu sama lain. Dan yang pasti bahwa keluarga di sini adalah keluarga yang bergantung kepada Tuhan. Nah, untuk pada malam hari ini, Komisi Dewasa memberikan tema persekutuan doa adalah keluarga yang bergantung pada Tuhan. Yaitu bahwa dengan kita berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kita pasti akan diberikan kehidupan yang berkemenangan. Dan saya yakin hari ini ada sukacita untuk Bapak Ibu semua. Mari kita sambut sukacita kita dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bersuka dalam Tuhan. Silakan Ibu Rika, minta tolong. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
Ya, saya yakin ada sukacita untuk Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari sebelum kita memulai acara selanjutnya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk memulai persekutuan doa Komisi Dewasa pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau memberi penyertaan pada jalannya persekutuan doa ini ya Tuhan, dari awal hingga selesai nanti. Biarkanlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Andreas Jemi yang akan memberikan renungan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, ini sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, saya minta Bapak Andreas Jemi untuk sedikit perkenalan ya Pak Andreas ya. Mungkin dari beberapa yang hadir di sini masih belum mengenal Pak Jemi, termasuk saya juga nih loh Pak Andreas Jemi. masih belum terlalu mengenal. Dipersilahkan Pak Andreas. Baik, terima kasih Bu Puri. Ya, sebenarnya saya bukan orang baru kalau di lingkungan GKI Wiyung ya. Tapi sudah beberapa kali sih diberi kesempatan termasuk malam hari ini, terima kasih juga. Nah, kalau boleh saya memperkenalkan diri, mengulangi memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Andreas Jemi, dan saya sudah menikah, istri saya Diana Simanjuntak, dan dia seorang TPG di GKI Emmaus, dan mungkin istri saya jauh lebih terkenal namanya daripada saya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya saat ini bekerja di PPK Petra, di kantor sekretariat di Pucang, dan mengurusi pegawai khususnya dalam bidang kerohanian gitu. Kalau sama pendeta-pendeta GKI itu ya saya biasanya sering juga menghubungi mereka minta bantuan untuk pembinaan spiritual untuk pegawai di Petra seperti itu. Dan anak saya 2, satu yang paling besar itu Ariela, itu temannya anaknya Pak Sutrisno di Petra 5. Terus kemudian yang kedua Aurelia masih kelas 5 SD di Petra 1. Saya rasa itu saja, dan mungkin memang hanya itu saja. Terima kasih. Ya, baik Pak Andreas, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Mari kita bersama-sama menyanyikan dahulu sebelum mendengar renungan dari Bapak Andreas. Nanti setelah lagu ini selesai, nanti sekalian minta tolong Pak Andreas langsung memberikan renungan malam ini. Dipersilahkan, Bu Rika. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya, kami dan keluarga kami Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir
mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan kasih karunia-Mu, dan saat ini Tuhan, ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan,
Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang hadir di ruang Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Oke, puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk malam hari ini berbagi tentang kasih karunia Tuhan, berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu yang ada di GKI Wiyung. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah keluargaku bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika tema ini diberikan kepada saya kemudian mulai bertanya begitu ya. Apa sih maksud dan tujuan dari tema ini begitu? Dan kemudian ketika saya coba merenungkan, apakah bergantung pada Tuhan itu adalah sesuatu yang otomatis begitu? Karena saya orang Kristen, maka otomatis saya bergantung kepada Tuhan. Karena saya orang yang beriman, begitu disebutnya, karena saya orang yang disebut sebagai orang yang percaya, secara otomatis saya adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Atau karena keluarga saya adalah keluarga Kristen, maka otomatis keluarga saya adalah keluarga yang bergantung kepada Tuhan. Apakah seperti itu gitu ya? Jadi karena status kita orang Kristen, maka secara otomatis kita akan menjadi keluarga yang bergantung kepada Kristus. Nah, yang kemudian yang kedua, atau jangan-jangan sebenarnya bergantung kepada Kristus merupakan sebuah proses, sebuah perjalanan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Ini merupakan sebuah proses yang hari ke hari harus dihidupi, harus dilakoni oleh orang-orang percaya. Karena ternyata pada hakikatnya tidak selalu orang yang namanya orang Kristen itu otomatis bergantung kepada Allah. Tidak secara otomatis kita yang mengaku diri kita sebagai orang percaya itu gandol nang Gusti itu nggak otomatis ternyata. Tetapi kadang-kadang kita ada waktunya sepertinya kita gandol Gusti, gitu ya. Kita itu kita itu bergantung kepada Tuhan. Tetapi tanpa sadar kadang-kadang di dalam keseharian kita, kehidupan kita juga kadang-kadang lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, karena itu saya yakin bahwa ketika tema ini diberikan, kita semuanya sedang didorong untuk melihat apakah benar bahwa keluarga kita adalah keluarga yang selalu bergantung kepada Tuhan di dalam setiap keseharian hidup kita, ataukah sebenarnya sebagai sebuah refleksi bagi kita, ternyata kita ini sebagai orang yang mengaku keluarga Kristen, keluarga percaya, seringkali kita gagal, dan seringkali kita tidak bergantung kepada Allah, dan lebih bergantung kepada hal-hal lain dalam diri kita, atau dengan kehidupan di sekitar kita. Ini menjadi satu perenungan penting di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bertanya di dalam kehidupan kita. Ya, kalau bersama dengan pasangan, mungkin perlu bisa didiskusikan sejenak begitu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah bisa terlihat, Bapak Ibu, PPT-nya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Masih belum, Pak, ini, Pak. Oke. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Ini karena ya mungkin ada kendala sedikit. Baik, Bapak Ibu, ada dua pertanyaan yang mungkin menjadi refleksi bagi kita malam hari ini sebelum saya mau melanjutkan ya. Semoga nanti PPT-nya ini bisa di-share-kan. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, apakah
hal apakah yang paling Anda harapkan bagi keluarga Anda di tahun 2022? Coba mari kita pikirkan bersama-sama. Hal apa yang paling Bapak Ibu harapkan bagi keluarga Bapak Ibu di tahun 2022? Baik, yang kedua, coba Bapak Ibu saya kasih waktu sejenak juga. Coba pikirkan hal apakah yang Anda paling khawatirkan tentang keluarga Anda di tahun 2022 ini. Jadi hal apa yang paling Anda khawatirkan tentang keluarga di tahun 2002 ini? Ya, saya coba untuk ini. Mungkin kami akan ganti device dulu sementara supaya bisa. Sudah dipikirkan? Ya, kalau boleh saya mungkin bertanya kepada beberapa orang di tempat ini, begitu ya. Kalau izinkan saya untuk bisa bertanya, begitu. Baik. Ini oke. Baik. Baik, mungkin kalau boleh tahu, boleh tanya sama beberapa orang ini, ada dari, wah ini ada beberapa orang, oke, kita tutup ya, yang buka aja lah. Mungkin saya bertanya sama Bu Nurani gitu ya. Bu Nurani, kalau boleh tahu, apa yang paling diharapkan untuk keluarga di tahun 2002, dan apa juga yang paling dikhawatirkan terhadap keluarga di tahun 2022 ini? Silakan. Saya yang buka video ini ya, yang paling. Tapi tadi sudah berdiskusi sih sama Pak Oksan. Pak Oksan lagi ngambil minum. Kalau yang kita harapkan di tahun 2022 ini tetap kita dalam keadaan sehat, dan terutama juga dari mama kami, jadi mama kami yang sedang sakit. Sakitnya sih tidak mematikan, tapi cuma mengganggu, jadi sakit gatal gitu Pak. Itu bisa dapat disembuhkan. Dan kalau untuk yang kekhawatiran, tadi kita juga maaf, bukannya kita, tapi karena kita percaya, jadi kalau untuk yang dikhawatirkan sih kita tadi belum ada. Begitu Pak. Maaf. Oke, tidak apa-apa Bu. Terima kasih banyak Bu Nurani. Ya, oke, mungkin saya minta satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin sama Bu Ita. Sore Pak. Selamat sore Bu Ita. Monggo Bu Ita. Untuk tahun 2022 ini saya sih inginnya sehat dan sejahtera, Pak. Kalau untuk yang dikhawatirkan, saya sama seperti Bu Nurani, saya belum terpikirkan apa yang perlu dikhawatirkan, Pak. Karena saya percaya aja, mengalir aja, Pak.
Karena saya percaya sama Tuhan pasti kasih perlindungan itu aja. Terima kasih, Bu. Terima Kasih, kasih. Pak. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang keadaan di sekitar kita, tentang kondisi di sekitar kita, sebenarnya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sebelum pandemi itu sebenarnya ada banyak kekhawatiran dan ketidakpastian. Kalau Bapak Ibu mengenal ada istilah VUCA, VUCA itu merupakan sebuah istilah dari yang menggambarkan keadaan pada waktu itu, khususnya keadaan di dalam dunia bisnis atau ekonomi, di mana di dalam dunia itu ada gambaran bahwa itu ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Terus kemudian terlalu banyak pilihan sehingga itu membingungkan banyak orang, kondisi saat itu. Ya, kondisinya begitu membingungkan, tidak bisa diduga, terlalu kompleks dan tidak pasti. Itulah kondisi VUCA pada waktu itu. Dan kondisi ini sebenarnya terus terjadi. Dan ketika kemudian kita masuk di dalam masa pandemi, kondisi ketidakpastian, kondisi yang tidak bisa diprediksi itu, kondisi yang tidak bisa diduga itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Bahkan perubahan itu begitu terjadi dengan begitu cepat, begitu masif di mana-mana, baik yang siap, tidak siap, perubahan itu harus dirangkul. Dan ketika pandemi terjadi, semua orang harus siap untuk berubah. Setiap orang dipaksa untuk hidup di dalam ketidakpastian. Ketidakpastian kapan semuanya ini akan berakhir. Ketidakpastian apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau pandemi ini akan masih terus berlanjut. Bagaimana kalau kemudian pandemi ini pada akhirnya membawa kita pada satu kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan kita sebelum pandemi. Dan ternyata memang demikian. Kondisi kehidupan kita hari-hari ini adalah kondisi kehidupan yang begitu berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Semakin banyak hal yang tidak bisa kita duga, semakin banyak hal yang tidak bisa kita prediksi ke depan. Mungkin kita punya rancangan, kita punya rencana, kita punya pemikiran mau jadi ini dan itu, tetapi mungkin kita saat ini bisa berkata bahwa itu sepertinya lebih sulit daripada masa-masa sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, ya terima kasih. Ini sudah bisa ya, Bapak Ibu lihat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam kondisi ini, kondisi yang begitu membingungkan, kondisi yang begitu menakutkan seperti itu, segala sesuatu sekarang sulit untuk diprediksi, segala sesuatu sekarang sulit untuk dibuat itu menjadi lebih pasti sedemikian rupa. Nah, kondisi yang sedemikian kemudian menghadirkan begitu banyak kecemasan di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi itu kemudian pada akhirnya membuat kita merasa khawatir, kemudian kita merasa takut, kita merasa bahkan mungkin beberapa orang itu mengalami stres, kecemasan yang begitu berlebihan sehingga membuat mereka itu pada akhirnya kemudian mengalami depresi. Di tengah-tengah ketidakpastian semacam itu juga ternyata banyak orang kemudian mengalami ketidakpastian dan rasa kesepian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau itu terjadi di antara salah satu anggota keluarga kita, kalau itu terjadi di salah satu anggota keluarga kita, apa yang kemudian terjadi dengan kondisi keluarga kita? Coba bayangkan kalau dari anggota keluarga kita, ada yang mengalami bukan hanya khawatir, tapi mereka mengalami sebuah rasa ketakutan. Bayangkan bagaimana seorang istri yang mungkin dalam kondisi yang saat ini mereka harus menghadapi kekhawatiran bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana kondisi
keluarga mereka selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, coba mari kita renungkan ketika kemudian perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kira-kira bagaimana dengan kondisi keluarga kita? Jika ada satu atau dua orang. Di dalam kondisi keluarga yang saat ini, kita tahu bahwa ada begitu banyak hal yang cukup mengkhawatirkan. Yang pertama mungkin kita bicara tentang kondisi ekonomi. Itu adalah sesuatu yang begitu real di depan kita. Kita tahu bahwa sekarang ini begitu banyak orang yang kesulitan. Mereka banyak keluarga-keluarga yang saat ini mengalami banyak tantangan di dalam hal ekonomi. Banyak keluarga yang tidak hanya kehilangan mata pencarian mereka, tetapi ada keluarga yang kondisi ekonominya semakin sulit ketika mereka kehilangan tulang punggung dari keluarga itu sendiri. Ekonomi begitu menjadi rumit, begitu menjadi sulit. Dalam situasi semacam itu, masihkah kita bisa berharap dan bergantung kepada Tuhan? Di dalam situasi yang pandemi dan lain sebagainya, ada hal-hal yang mungkin kita bisa syukuri, di mana kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika bersama dengan keluarga, tidak selalu membuat keluarga itu merasa harmonis, merasa nyaman, merasa tenang, dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah kadang-kadang karena sudah lama tidak bersama, karena kesibukan masing-masing. Ketika bersama, akhirnya muncul riak-riak di dalam keluarga. Muncul pertengkaran-pertengkaran kecil di dalam keluarga. Bahkan ada suatu ironi yang terjadi adalah ketika pandemi itu terjadi di sekitar kehidupan kita, yang terjadi adalah KDRT itu meningkat. Orang berpikir, wah senang ini bisa ngumpul dengan keluarga, lebih banyak punya waktu berada di rumah. Ternyata kenyataan itu tidak berbanding lurus bahwa keluarga akan mengalami kedamaian, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah ternyata fakta menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Entah itu kekerasan dalam hal abuse baik dalam kata-kata, baik fisik, bahkan abuse di dalam hal seksualitas dan lain sebagainya. Dan kita tahu bersama banyak keluarga-keluarga menghadapi situasi semacam itu. Tidak hanya itu, kemudian itu memicu juga akhirnya banyak keluarga frustasi dan berkata kita berpisah saja. Belum lagi kita berbicara kemudian tentang pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu, dengan masa sekitar hampir 2 tahun, bayangkan anak-anak kita tidak bisa hadir di sekolah. Begitu banyak kecemasan dan kekhawatiran. Apakah anak saya sanggup menjalani kehidupan dengan model pendidikan yang begitu terbatas, yang begitu penuh dengan banyak hal yang mungkin tidak bisa dilakukan seperti sebelumnya begitu. Bagaimana dengan masa depan pendidikan anak-anak saya? Apakah mereka akan mampu menjadi anak-anak yang nantinya bisa mencapai apa yang mereka harapkan, mencapai cita-cita mereka? Nah, keadaan itu semacam itu bisa juga membuat kita merasa khawatir. Demikian juga dengan kesehatan kita. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini masih berjalan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, banyak dari kita juga yang masih mengalami kekhawatiran itu. Bahkan mungkin bagi kita yang mungkin sudah di booster sekalipun, gitu ya, kita tetap tidak bisa menghilangkan kekhawatiran kita terhadap penularan penyakit ini. Kita sadar bahwa semuanya bisa terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hal yang paling kemudian mengkhawatirkan adalah kita bisa kapan saja kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu realita di sekitar kita. Fakta bahwa kami kehilangan seorang ayah, papa mertua, kehilangan seorang nenek di masa pandemi dan karena pandemi, itu sesuatu yang tidak
tidak bisa kami pungkiri sangat-sangat memukul. Dan itu juga memberikan kekhawatiran kepada kami bahwa apakah masih ada di tahun ini keluarga kami masih tetap utuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saya mau ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketika kita bicara tentang iman, biasanya kemudian ini menjadi sebuah, dalam tanda kutip begitu ya, kalau di dalam dunia psikologi, kadang-kadang kita gunakan itu sebagai tempat di mana kita bisa berlindung begitu di dalam defense mechanism kita begitu. Tetapi sungguhkah iman itu menjadi betul-betul dasar dalam kehidupan kita? Apakah itu betul-betul kita melihat buktinya? Itu seringkali mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya. Banyak orang Kristen yang kemudian ketika ditanya di dalam satu kondisi tertentu, pada saat-saat tertentu, mereka kemudian secara otomatis berkata, oh, tidak masalah, tidak apa-apa, kan saya punya iman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tetapi pada realitanya, ternyata apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, ternyata kadang-kadang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan. Berbanding terbalik dengan apa yang dilihat orang, begitu loh. Loh, katanya orang beriman, katanya percaya, tetapi kok ternyata apa yang ditunjukkan tidak menunjukkan hal-hal semacam itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, saya yakin iman adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa kita semuanya harus memilikinya di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menghidupi firman iman itu? Apakah kita hidup di dalam iman itu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan penting di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kitab Ibrani ini adalah satu kitab yang kemudian diberikan pada waktu itu dalam konteks di mana orang-orang beriman, khususnya orang-orang keturunan Ibrani, keturunan Yahudi pada waktu itu, mereka sedang mengalami satu kondisi yang begitu berat. Mereka mengalami satu kondisi yang begitu sulit dalam kehidupan mereka. Sebagai orang Ibrani mereka sudah sulit. Tetapi lebih daripada itu, mereka menderita karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi semacam itu, mereka akan mudah sekali untuk menjadi tawar hati. Kalau mereka ditanya apakah mereka punya iman, iya. Tetapi bagaimana menghidupi iman itu terus-menerus, berjalan di dalam iman itu terus-menerus, itu bukan perkara yang mudah. Dan karena itulah surat ini muncul. Karena tahu bahwa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, mudah sekali orang itu menjadi tawar hati. Orang itu kemudian tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi kondisi yang buruk, kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak mudah. Karena itu surat ini diberitakan kepada orang-orang Kristen Ibrani pada saat itu, supaya mereka tidak tawar hati dan tetap memelihara iman mereka dan beriman di sana. Dan kemudian sang penulis surat Ibrani berkata bahwa jangan pernah tawar hati. Karena sebenarnya perjuangan iman, perjalanan iman, itu bukan hanya dialami oleh kamu saja, tetapi jauh sebelumnya. Bahkan bapak-bapak leluhurmu, banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Perjanjian Lama khususnya, mereka juga menjalani kehidupan di mana kondisi kehidupan itu bisa membuat mereka menjadi tawar hati. Mereka bisa merasa kepahitan kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka? Pergumulan itu bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja. Nah, Bapak Ibu, dalam berbicara, ketika kita bicara tentang iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi juga merupakan kepercayaan. Kita menyerahkan diri sepenuhnya, berpasrah sepenuhnya. Ini bukan hanya masalah kognitif kita, bahwa saya tahu Tuhan itu bisa diandalkan.
Kalau orang Kristen ditanya, tahu enggak Tuhan bisa diandalkan? Ya. Tahu enggak kita bisa bergantung kepada Tuhan? Ya. Tapi pertanyaannya, kamu mau enggak menggantungkan dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang lain. Benar enggak kamu berpasrah penuh kepada Tuhan? Itu masalah lain. Kalau bicara tentang Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita bicara tentang Tuhan, secara kognitif, saya yakin dan percaya kita semuanya mungkin hampir, bisa saya katakan, lulus dalam hal itu. Tetapi di dalam berbicara tentang iman yang kita jalani dalam keseharian kita, kebergantungan kita, selalu berserah, selalu bersandar, selalu bergantung. Apakah benar kita selalu melakukannya? Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, iman kita itu bukan iman yang tanpa dasar. Firman Tuhan berkata bahwa iman kita itu ada dasarnya. Ini bukan iman buta. Iman kekristenan itu bukan iman buta. Bapak Ibu Saudara, iman kekristenan adalah iman yang punya dasar. Ada sesuatu yang betul-betul bisa kita sandari di sana. Ada betul-betul sesuatu yang bisa kita harapkan di sana. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur bahwa iman kekristenan adalah iman yang semacam itu. Bahkan iman kekristenan itu bukan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara rasional. Alkitab bahkan menyajikan begitu banyaknya ya tokoh-tokoh, orang-orang, peristiwa-peristiwa yang menyatakan bahwa iman kekristenan itu memang sudah teruji, sudah terbukti adanya. Ini bukan iman yang kosong. Ini bukan iman yang hampa, yang hanya sekedar, oke, saya percaya, tidak. Tapi ini sudah diuji oleh waktu. Ini diuji oleh keadaan. Dan ternyata iman ini adalah iman yang memang terbukti. Karena itu, penulis Ibrani berkata, iman kita adalah iman yang berdasar. Karena iman itu adalah anugerah dari Allah, dan Allah adalah dasar yang bisa diharapkan. Meskipun itu tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan itulah yang kemudian didorong oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani Kristen pada waktu itu. Kamu mungkin belum pernah melihat apa buah imanmu. Kamu mungkin belum pernah merasakan bagaimana kuasa dari iman itu. Tapi percayalah, iman yang kamu miliki adalah iman yang berdasar. Iman yang kamu miliki adalah iman yang sudah terbukti dan teruji. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang perjalanan ini, Ibrani pasal yang ke-11 itu mencatat tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi saya tertarik kepada tokoh Abraham saja, karena ini konteksnya keluarga, maka saya akan bicara tentang keluarga di sini. Bapak Ibu Saudara, bayangkan di Kejadian pasal 12, Abraham itu dipanggil oleh Allah untuk keluar dari keluarganya, keluar dari masyarakatnya. Dan Tuhan hanya berkata, keluarlah dan aku akan pimpin engkau. Bapak Ibu Saudaraku, lihat di sini. Abraham yang disebut kemudian sebagai bapak orang beriman itu. Dia berjalan di dalam ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara, semua orang, kita pun adalah orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Abraham ternyata juga mengalami ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Kemudian ketika dia mau pergi, ditanya sama orang tuanya, tanya sama papa mamanya, Abraham, kamu mau kemana? Tidak tahu, pokoknya pergi aja. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang saya rasa itu juga menyulitkan Abraham. Begitulah. Ketika dia jalan keluar, mungkin baru 1 hari perjalanan, dan dia berkemah di satu tempat. Kemudian dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah tempat ini yang kau maksud? Dan di hari itu mungkin Tuhan diam saja, tidak menjawab. Itu adalah sebuah ketidakpastian yang dialami oleh Abraham. Hari kedua dia berjalan, kemudian baru berkemah. Dia berjalan lagi, berkemah, berjalan lagi. Dan di dalam perjalanan itu, kita tahu itu bukanlah hanya sehari, 2 hari, seminggu. Bahkan itu perjalanan itu terjadi bertahun-tahun. Dan di dalam bertahun-tahun itu, coba bayangkan, mungkin istrinya sudah mulai bertanya, kapan kita nyampe di tempat yang Tuhan mau itu? Lot keponakannya mulai mikir, pamanku ini jangan-jangan salah.
Wong sudah tahu nggak pasti kok diikuti. Tapi di dalam ketidakpastian itulah sebenarnya iman Abraham diperkuat. Di dalam ketidakpastian hidup itulah iman Abraham kemudian diasah. Bapak Ibu, ketidakpastian lagi yang lain apa yang dialami oleh Abraham? Ketika Tuhan bilang, oke nanti kamu dapat anak. Tahun pertama dia yakin, wah pasti besok dapat anak. Tahun kedua, oh ya pasti besok dapat anak. Nah, yang terjadi apa? Sampai pada akhirnya dia frustasi, istrinya frustasi, aku ini wis tuwek, wis gak mungkin melahirno. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan Tuhan salah janjinya. Gak pasti, gak jadi loh. Wis 20 tahun, wis 24 tahun. Bapak Ibu Saudara bayangkan. Sehingga pada waktu itu akhirnya mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri. Seorang bapak, orang beriman, lebih mengandalkan pemikiran sendiri apa? Nikah. Apa itu? Cari wanita lain kemudian, ya siapa tahu memang inilah anak perjanjian yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, apakah Abraham tidak punya iman di hadapan Tuhan? Punya. Tapi lihat apa yang terjadi dengan dia. Meskipun dia punya iman, ternyata belum tentu dia yakin dan bergantung penuh kepada Allah dan janji-janji Allah dalam hidupnya. Tidak, ternyata. Ternyata Abraham pun gagal di sana. Ternyata kebergantungan yang terus-menerus itu pun tidak selalu terjadi di dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ketika anak itu lahir dan kemudian Tuhan bilang, yuk kamu serahkan itu anak kepadaku. Ini kan Abraham mulai mikir, anak sudah satu-satunya. Mau diserahkan sama Tuhan, mau dibunuh, selesai. Terus janji yang katanya aku akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, kapan terjadinya? Bapak Ibu yang saya kasih dan Tuhan, mari kita lihat di sini. Perjalanan untuk bergantung kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan di dalam ketidakpastian, yang seringkali yang kita tidak selalu bisa pahami. Bahkan seringkali membuat kita untuk kemudian berkata, lebih baik aku lepaskan itu. Buat apa bergantung lagi? Bagaimana dengan Abraham? Ketika Tuhan bilang, oke, kamu akan kutunjukkan tanah perjanjian. Dengan secara tidak berhikmat, dia tawarkan pada keponakannya, kamu milih yang mana? Untung Tuhan berintervensi di sana. Coba bayangkan, kalau kemudian ternyata Lot itu memilih yang sebenarnya tanah yang ditentukan Tuhan bagi Abraham, bagaimana? Ini hampir-hampir saja Abraham melakukan sebuah hal yang blunder bagi pemenuhan rencana Tuhan. Tapi untung Tuhan berintervensi di sana. Di dalam perjalanan kita sebagai orang yang beriman, termasuk Abraham sebagai bapak orang beriman, ternyata tidak selalu menjamin kita hidup dari ke hari dengan bergantung penuh kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, keluarga yang bergantung pada Tuhan tidak menjadikan hidup kita mudah. Abraham menjalani kehidupannya tidak selalu mudah. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu menemukan betapa dia juga mengalami banyak kesulitan di dalam hidup. Kalau kita berkata keluargaku bergantung kepada Tuhan, kita harus menghilangkan satu pemikiran bahwa kita akan selalu hidup berkelimpahan, hidup enak, hidup nyaman. Tidak selalu ternyata, Bapak Ibu Saudara. Keluarga yang bergantung kepada Tuhan tidak menjadikan hidup kita mudah. Tidak menjadikan perjalanan keluarga kita mudah. Yang selanjutnya, ketika kita menjadi keluarga yang bergantung pada Tuhan, itu artinya kita mempercayai bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik, meskipun kita tidak bisa memahaminya. Apa kebaikan dari sebuah penderitaan? Itu pun pernah kami tanyakan dalam kehidupan kami sebagai keluarga ketika kami terkena COVID-19. Apa Tuhan baiknya ketika kami harus masuk ke tempat di mana kami nggak nyaman di sana? Apa baiknya ketika saya harus berpisah dengan anak saya yang paling kecil? Kami harus terpisah dengan anak kami yang paling kecil. Apa Tuhan? Apa baiknya?
Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tanya sama saya sampai hari ini, itu masih menjadi satu perjalanan iman saya juga. Tetapi satu keyakinan dalam diri adalah kita tahu Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Dia selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Meskipun di dalam perencanaan itu, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan sesuatu yang kita anggap, saya mau katakan, yang kita anggap tidak baik. Karena kita tidak tahu, yang tidak baik itu, apakah itu baik di hadapan kita. Tetapi pada waktu itu kita menganggap itu tidak baik bagi kita. Tetapi kita tahu, rencananya pasti yang terbaik. Yang selanjutnya, ketika kita bicara keluargaku bergantung kepada Tuhan, ini berbicara tentang Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu, Dia nggak hanya hadir pada waktu kita merasa nyaman, tapi Dia juga hadir pada waktu kita nggak merasa nyaman. Saya teringat dengan sebuah lagu God on the Mountain. Itu satu lagu rohani yang menurut saya sangat memberkati saya. Bahwa Tuhan yang ada di gunung, itu juga adalah Tuhan yang ada di lembah. Tuhan yang ada di saat baik, Dia juga adalah Tuhan di saat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itu artinya, ketika kita bahagia, Dia ada di sana. Ketika kita menderita, Dia pun turut ada di sana. Dia tidak pernah absen dari kita. Yang terjadi adalah kita yang seringkali absen. Kita nggak hadir kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tidak hadir. Dia selalu hadir bagi kita. Itu satu jaminan. Kalau kita adalah keluarga yang bergantung kepada Tuhan, kita keluarga yang meyakini bahwa Dia hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Kalau kita berkata keluarga itu adalah keluarga yang bergantung pada Tuhan, itu artinya apa? Kita adalah keluarga yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan tidak ada keluarga yang sempurna sampai hari ini. Bahkan kalau Bapak, Ibu cari di Alkitab pun tidak ada keluarga yang sempurna. Semua yang ada, baik di Alkitab dan ada hari ini adalah keluarga-keluarga yang sedang dibentuk oleh Allah. Keluarga-keluarga yang karakternya sedang dibangun oleh Allah. Itu yang sedang terjadi. Itu yang terjadi dengan keluarga Abraham. Itu juga yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Keluarga yang bergantung kepada Allah adalah keluarga yang sedang dibentuk oleh Allah. Sedang diproses oleh Allah. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang sedang diproses oleh Allah. Ketidaknyamanan ini adalah bagian dari Tuhan memproses kita. Menjadikan kita menjadi pribadi yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudaraku, salah satu hal yang kami syukuri dari pandemi ini adalah kami punya waktu yang lebih banyak untuk mengetahui bagaimana respon ketika kami punya waktu bersama. Apakah betul-betul kami punya kepedulian, ataukah sebenarnya saya hanya ada bagi istri saya, tapi sebenarnya saya nggak pernah hadir buat dia. Banyak keluarga-keluarga ada bersama, tetapi tidak hadir bersama. Bisa satu meja makan, tetapi sebenarnya sedang asik dengan yang lain. Bisa duduk di ruang keluarga bersama, tetapi tidak sedang merasakan perasaan sebagai sebuah keluarga. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan itulah yang kemudian menjadi kesempatan bagi saya, kemudian saya belajar, oh ternyata saya banyak tidak menjawab kebutuhan itu. Nah, keluarga yang bergantung pada Tuhan, itu artinya keluarga yang fokus pada kekekalan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang keluarga, ketika kita hanya bicara tentang apa yang terjadi saat ini, hari ini, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berfokus kepada apa yang Tuhan nanti akan sediakan, apa yang Tuhan akan berikan, bahkan yang tidak bisa diberikan di dunia ini, kita akan menjadi keluarga yang lebih tangguh. Karena kalau orientasi kita hanya di dunia ini, maka kita akan lebih banyak kecewa. Mari kita belajar keluarga yang bergantung kepada Allah adalah keluarga yang punya fokus kepada kata Allah. Dan yang terakhir, keluarga yang bergantung kepada Tuhan adalah keluarga yang hidup dalam kesatuan dan kepedulian sebagai keluarga. Ini penting, Bapak Ibu. Bagaimana keluarga itu bertumbuh bergantung pada setiap pribadi yang ada dalam keluarga itu. Kerohanian bertumbuh bukan tergantung pada
suaminya ini suka ke gereja atau tidak, suka beribadah atau tidak. Itu sebuah komunitas. Keluarga adalah satu komunitas. Jadi ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk boleh saling menumbuhkan sebagai anggota keluarga. Kita belajar peduli apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga kita. Kita peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya mendapatkan masukan dari anak-anak saya karena ketika pulang saya rasa capek, saya tidur-tiduran di bawah gitu ya. Terus akhirnya anak saya yang nomor 2 itu ngomong gini, Papa nggak pernah mau naik ke lantai 2 temani anaknya. Kalimat itu sederhana tapi nyelekit, Bapak Ibu. Itu nyelekit. Ternyata saya selama ini terlalu memperhatikan diri saya sendiri, saya lupa untuk memberi waktu. Padahal dia hanya perlu diduduk, saya itu duduk di sampingnya dan menonton apa yang dia tonton sebenarnya. Dan itu sudah membuat dia merasa dipedulikan, merasa dia itu papanya ada bagi dia. Hanya sesederhana itu, Bapak Ibu. Tapi sayangnya saya harus ditegur dulu sama anak saya. Saya harus diingatkan dulu sama anak saya. Keluarga yang bergantung kepada Tuhan adalah keluarga yang saling peduli, saling mensupport, saling menumbuhkan, dan saling membentuk satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya kita tetap bisa menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga yang terus bersandar pada kasih karunia Tuhan. Dan itu menjadi legacy, menjadi satu warisan yang kita wariskan kepada anak-anak kita selanjutnya. Bahwa adalah baik memiliki keluarga yang selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ini setelah ini doa atau gimana? Kita doa ya? Iya, doa Pak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur bahwa kami adalah sebuah keluarga. Kami bersyukur bahwa kami adalah keluarga yang memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa selama ini kami dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan, yang seringkali kami terjadi adalah kami lupa untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Menjalani iman kami, menghidupi iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang ada, khususnya keluarga Jemaat-Mu di GKI Wiyong. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Andreas Jemi atas renungan pada malam hari ini. Sangat memberkati kita semua. Dan kita bersama-sama tadi setelah belajar tentang keluarga yang bergantung kepada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Andreas Jemi, bahwa bergantung kepada Kristus itu merupakan sebuah proses yang harus dilakukan atau dilakoni oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan keluarga yang bergantung kepada Tuhan adalah keluarga yang siap dibentuk oleh Tuhan, keluarga yang karakternya dibangun oleh Tuhan. Nah, dengan renungan ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Untuk sesi ini, saya ingin membuka untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini, kita untuk saling sharing-sharing bersama ya mengenai pengalaman-pengalaman dalam keluarga kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan untuk malam hari ini tentang berbagi pengalaman di dalam keluarga, sharing-sharing yang disampaikan di sini, ataupun nanti mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Andreas ya, Pak Andreas ya. Jadi bisa nanti langsung disampaikan atau mungkin melalui chat. Mungkin ada yang mau yang mau pengalaman, Bu siapa ini? Bu Nurani mungkin Bu? Sesepuh kita loh, sesepuh kita ya. Panutan kita ya Bu. Enggak lah.
Karena saya open video kali ya. Dari Kak Jenny. Siapa ini yang open video? Iya, kayaknya yang apa namanya di ini saya kok Bu Nurani, ya sudahlah. Silahkan Ibu Nurani. Terima kasih Pak Jemi yang sudah berbagi renungan sehingga semakin lebih meyakinkan kami sebagai keluarga. Dan saya setuju karena tadi Pak Jemi sudah menyebutkan dan juga Bu Puri sudah menyimpulkan juga kan ya, keluarga yang bergantung adalah keluarga yang selalu dibantu oleh Tuhan, baik di dalam karakter kami sebagai keluarga. Itu benar sekali karena kami berdua, saya dan Pak Ostan, itu bergantung dengan Tuhan itu tidak kepada berkat-berkatnya saja, tetapi bergantung sama Tuhan itu terlebih pada waktu kami banyak mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya sih teringat pada waktu sekitar tahun-tahun 2002, 2003 gitu ya. Suami masih bekerja ke salah satu perusahaan. Jadi waktunya untuk kami, terutama untuk anak kami, Regen itu hampir nggak ada. Padahal pada waktu itu Regen kan masih kecil ya, karena bekerjanya itu mulai dari pagi sampai malam. Jadi pagi anak yang masih umur 2 tahun kan masih belum bangun. Itu bapaknya sudah nggak ada karena pergi bekerja. Malam anaknya sudah tidur, bapaknya baru datang. Nah, itu merupakan satu pergumulan bagi kami, terutama bagi saya. Jadi pada waktu itu sih saya berdoa sama Tuhan bagaimana dengan keadaan ini, dan di dalam perjalanan tidak langsung juga dijawab oleh Tuhan. Jadi setelah beberapa waktu ya saya menjalani sambil tetap kami berproses ya dalamnya, sehingga pada suatu waktu ya sekitar tahun 2006 itu malah suami keluar dari perusahaan. Dan pada waktu itu juga suatu proses yang tidak mudah karena masih belum ada cadangan, dan itu diproses sampai beberapa lama sehingga akhirnya Tuhan kami tetap di dalam proses itu kami yakin, karena memang bukan hanya pergumulan saya ini bukan hanya yang anaknya tidak bertemu dengan papanya, tapi ada kerinduan dari kami untuk melayani bersama pada waktu itu. Jadi dalam prosesnya Tuhan mendampingi kita, dan akhirnya juga Tuhan meskipun ada kesakitan, ada yang bukan penderitaan sampai penderitaan begitu ya, ya ada kesakitan lah maksudnya pada waktu itu, tapi kita menjalani dengan tekun dan Tuhan memberikan berkatnya sehingga suami sampai sekarang ya bisa mendampingi keluarga dan juga kita bisa melakukan pelayanan bersama. Gitu. Jadi benar seperti yang diberikan dalam renungan Pak Jimmy bahwa kalau bergantung pada Tuhan itu adalah kita dibentuk. Jadi bukan bahagianya saja, tapi ada kesakitan-kesakitan
Tapi di mana di situ kita bertumbuh di dalam keyakinan dan ketekunan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bu Puri. Itu yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Bu Nurani untuk sharing-sharing pada malam ini. Mungkin ada lagi untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Sharing-sharing pengalaman atau mungkin ada yang bertanya kepada Bapak Andreas tentang tema pada malam ini. Ya, saya Budi. Ya, silakan Pak Budi. Pak Andreas, saya tadi sudah memberikan doa pagi. Kelihatannya hampir sama. Di mana pada waktu bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, Musa sudah meninggal, wafat, dan digantikan oleh Yosua. Dan akhirnya Yosua 1 ayat 7-9, saya berikan kepada rekan-rekan saya. Hendaklah kita fokus. Percaya kepadanya. Cuma kalau saya dibandingkan dengan Pak Andreas, saya sudah tua. Jadi untuk tanya jawab itu kurang. Cuma kok tadi ceritanya Pak Andreas kok hampir mendekati dengan saya. Dengan saya pada waktu doa pagi. Menjelang awal tahun, apa yang harus saya berikan untuk memberikan semangat kepada jemaat GKI Wiyung. Sehingga mereka mempunyai standar hidup untuk menghadapi masalah ini dengan tenang. Fokus seperti Yosua. Tidak kecut atau tawar hati. Dan tetap fokus, teguh dan kuat bersama Tuhan. Dilanjutkan pada malam hari ini mengenai iman. Itu yang kok ada berkaitan Pak Andreas. Cuma kalau saya dibandingkan Pak Andreas mungkin jauh. Cuma saya kok bersamaan gitu. Saya membawa Yosua ke tanah Kanaan menghadapi Sungai Yordan dan juga masalah kota Yeriko yang direbut tidak dengan perang tapi dengan mengelilingi. Sesuatu yang masalah dihadapi kalau kita bersama Tuhan, apapun yang terjadi kita bisa mengikutinya. Itu aja yang saya berikan. Saya enggak tahu ada janjian apa enggak, saya enggak tahu. Kok tiba-tiba kok berkaitan. Saya membawa Yosua, Pak Andreas mengenai iman dalam kitab Ibrani. Itu aja yang saya dapat berikan. Terima kasih pelayanannya untuk melengkapi doa pagi saya. Amin. Terima kasih banyak Pak Budi. Ini saya ada buka satu lagi, mungkin ada yang mau ada pertanyaan. Atau mungkin sharing lagi, Bapak dan Ibu. Atau mungkin lewat chat, biar nanti saya bacakan. Belum ada ya? Oke, baik, sambil nanti menunggu mungkin ada yang ingin sharing lagi. Kita untuk semudi semangat ya, biar kita nggak ngantuk, kita menyanyikan kembali untuk lagu yang pertama ya Bu Rika, Bersuka dalam Tuhan dengan Sukacita. Silakan Ibu Rika. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang di sini yang ada sharing atau pertanyaan ke Bapak Andreas? Atau saya boleh tunjuk ya salah satu? Pak Dani mungkin ya Pak Dani? Ya, Halo Pak selamat Dani. malam. Malam. Ya, Ya mungkin Pak Dani kita untuk sharing-sharing dari keluarga Pak Dani, pengalaman tentang keluarga yang bergantung pada Tuhan. Silahkan Pak Dani. Nah ini saya serahkan kepada istri saya ini. Oh ya boleh boleh. Ya, Betul, Pak. bisa mewakili sharing saya. Silakan Bu Pepe. Silakan Ibu Victoria. Ibu Victoria silakan. Ini main lempar-lemparan nih. Belum Ya. terlempar. Ngomong apa Pak Dani? Soalnya nggak bisa diskusi kayak Bu Nurani, Pak Daninya nggak di rumah. Ini beda tempat ya ini. Gimana lah Ibu ya, terserah Bu. Saya deh. Iya. Ya kalau berbicara bagaimana Tuhan menuntun hidup di dalam keluarga itu, tentunya yang pertama bersyukur karena kan masa pandemi ini yang paling berharga adalah kesehatan setiap kita ya. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi hidup gitu. Sedangkan di 2 tahun yang lalu itu kan banyak saya mendengar rekan-rekan kami baik yang hamba-hamba Tuhan itu mereka terpapar dan ada yang meninggal gitu, dan beberapa teman-teman yang lain. Ya, pertama mesti mensyukuri
bisa melewati 2020 sampai 2021 dengan anugerah Tuhan. Sehingga ketika bisa melewati masa kelam pandemi yang begitu mengkhawatirkan, yang ya sekarang masih pandemi sih ya, tapi di tahun 2022 ini kalau buat saya pribadi dan keluarga itu kami memiliki harapan, wah berharap di tahun 2022 ini ya lebih bersinar, maksudnya suasana itu tidak mencekam seperti dulu lagi begitu ya. Jadi masih bisa misal kalau keluar meskipun ada tetap protokol kesehatan, itu sudah tidak takut kalau lihat orang ya kanan kiri, itu sudah tidak jadi parno gitu, tapi sudah bisa menjaga kesehatan, mungkin karena juga ada vaksin dan yang lainnya ya, bersyukur untuk itu. Lalu kalau buat kami sih, kalau kekhawatiran yang tadi Pak Jamie tanyakan itu mungkin karena anak saya belum melewati usia 17 tahun ke atas kali. Jadi yang paling besar masih kelas 8. Yang nomor 2 masih kelas 2 SD, yang paling kecil masih TK ya. Tapi harapan kami kepada setiap anak-anak kami itu, kami selalu tanya gitu, karena setiap malam kami selalu ada waktu untuk berkumpul, untuk membaca renungan bersama, untuk ngobrol bersama, untuk berdoa bersama gitu. Jadi masih ada waktu untuk mendengar mereka itu bicara apa, termasuk yang Julio itu kan sudah masuk ke masa remaja ya, sudah mulai SMP kelas 8 ya, kelas 2. Yang kami terus mengencourage, kami terus mendorong dia, yang dulunya ketika dia masih kelas 4 itu dia punya cita-cita dia ingin menjadi seorang pendeta gitu. Tetapi kami juga terus mendorong dia, bagaimana dengan panggilanmu gitu, bagaimana dengan apakah itu sungguh-sungguh sekarang ini di masa-masa YouTuber gitu, apakah kamu tetap menanggapi panggilan itu atau kamu pengen jadi YouTuber atau gamers gitu ya, karena kan bisa bergeser itu ya dengan zaman yang seperti ini gitu ya. Saya selalu tanya gitu, tapi ya memang ada kata-kata, wah kayaknya kalau jadi gamers, kalau jadi YouTuber itu lebih ini mah gini. Nah, tapi kami selalu tanya, kamu mau jadi gamers itu sampai usia berapa? Misalnya begitu. Kamu mau jadi YouTuber itu mau sampai usia berapa? YouTubers atau gamers pun itu ya harus pinter, harus sekolah sungguh-sungguh. Bukan berarti kamu enggak perlu sekolah untuk jadi YouTuber dan gamers. Kenapa? Karena kamu perlu kreatif gitu. Wah, ini ada tahu tek, maaf iklan. Jadi ya mungkin bukan kekhawatiran ya, tetapi kami masih berharap bahwa anak-anak itu terus kami doakan bahwa di masa depan mereka bisa terus hidup mencintai Tuhan, itu yang pasti yang pertama. Ya apapun yang menjadi profil pekerjaan mereka nantinya, mereka bisa menjadi anak yang terus dituntun Tuhan di masa depan mereka. Ya bersyukur kalau Tuhan pakai mereka untuk melayani, menjadi seorang hamba Tuhan itu kan satu panggilan khusus ya, betul ya Pak Jamie ya. Kita tidak bisa memaksakan itu, tapi kami meskipun banyak melihat bahwa banyak anak pendeta, teman-teman hamba Tuhan, anaknya tidak mau jadi seperti papa mamanya, begitu ya. Ada alasan-alasan tertentu yang mereka melihat sendiri tidak mau. Tetapi kami terus mengencourage mereka. Misalnya anak saya nomor 2, kamu mau jadi apa? Mau jadi guru kah? Mau jadi dosen? Mau jadi koki? Gitu, atau apa aja? Yang penting kamu hidupmu harus benar di hadapan Tuhan. Apapun itu pekerjaanmu. Gitu. Ya, yang bisa kami sharingkan sih itu, Pak. Jadi kami ada waktu untuk ngobrol setiap malam, itu selalu baca firman. Itu aja sih yang bisa kami sharingkan. Semoga bisa menjadi berkat.
Terima kasih. Terima kasih Bu Pepe untuk sharingnya. Memang benar ya kalau memang beda generasi ya. Kalau dulu saya kalau ditanyain cita-citanya apa, pasti dokter. Zaman-zamannya saya dokter, pilot gitu ya. Nggak pernah ada yang YouTuber. Tapi kalau sekarang berjalannya waktu banyak yang YouTuber, anak saya juga kadang jadi YouTuber, itu enak apa enggak sih? Ya begitulah beda generasi. Saya sangat salut banget seorang Julio untuk ditanyain cita-cita sebagai seorang pendeta. Buat Bu Veve, ini sebagai panutan untuk kita yang punya anak-anak kecil yang tidak ikut istilahnya kemajuan zaman ya Bu Veve ya. Iya Bu, tapi selalu sampaikan, ingat kalau mau kaya jangan jadi hamba Tuhan. Jadi pebisnis saja, saya bilang gitu. Punya perusahaan gitu atau usaha sendiri. Jangan berharap untuk kamu bisa mendapatkan lebih gitu. Itu aja sih. Kayak iman Bu Veve. Iya. Oke, saya akan membuka satu lagi sebagai penutup. Mungkin dari Bapak Ibu sharing atau pertanyaan. Saya boleh menambahkan Bu Puri. Oh ya, oke, siap Bu Ketua. Silakan. Silakan Ibu Rika. Ya, Pak Jimmy, terima kasih yang sudah disampaikan tadi ya. Saya menggarisbawahi bahwa nggak ada keluarga yang sempurna gitu Pak. Kalau nggak salah tadi gitu kan ya Pak. Jadi semua keluarga itu pasti ada ketidaksempurnaan. Dengan ketidaksempurnaan itu kita jadi bergantung pada Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan gitu ya. Seperti yang saya mau sharing ya, kalau yang seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sudah beberapa tahun ini kan saya juga bekerjanya terpisah gitu ya. Tapi setelah saya merenungkan, awal-awal saya tuh merasa kok saya yang harus dipindahkan, kenapa enggak teman-teman yang ini gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu itu saya berpikir, benar ya, rencana Tuhan itu memang sudah ada ininya ya, nantinya akan seperti apa. Jadi beberapa tahun sebelum saya dapat SK untuk pindah itu kan Pak Wuri itu keluar dari pekerjaan ya, memutuskan setelah kami diskusi dia keluar dari pekerjaan mau bekerja sendiri gitu kan. Di saat awal kan memang pasti kalau namanya bekerja sendiri yang disampaikan Bu Nurani tadi ya Bu ya, bekerja sendiri itu kan pasti akan ada perjuangan yang lebih gitu kan. Tapi setelah saya dapat SK untuk keluar dari Surabaya itu saya berpikir kalau seandainya dulu itu tidak keluar, tidak salah satu tidak bekerja sendiri, terus anak-anak bagaimana? Apakah akan dititipkan sama kakek neneknya sampai dengan mereka dewasa gitu kan? Jadinya memang sudah rencana Tuhan gitu kan. Saya oh iya ya, mungkin rencananya seperti ini. Jadi sampai dengan saat ini sudah 7 tahun saya bekerja jauh dari keluarga, tapi masih diberi kesempatan untuk berkumpul di akhir minggu gitu ya. Dan ada bonus 2 tahun ini dari sisi positif COVID itu ada bonus bahwa saya ada di rumah terus. Nah itu berkat yang sangat melimpah dari Tuhan gitu ya. Dan sampai dengan saat ini kami juga dibentuk meskipun saya juga jarang di rumah, tapi Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Meskipun dalam porsi yang kecil. Tapi saya merasa saya dulu ada di Surabaya terus, tapi saya nggak pernah melayani Tuhan gitu ya. Tapi sekarang saya ada waktu untuk bisa, harusnya waktu itu selalu ada. Tapi kita sendiri kan harusnya yang memutuskan bahwa waktu untuk pelayanan kepada Tuhan itu ada atau tidak. Tapi sekarang saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ikut dalam pelayanan meskipun keterbatasan waktu itu. Saya bersyukur sekali dan itu pun juga
kami ajarkan ke anak-anak, dan dua anak kami pun juga mereka bukan diwajibkan atau terpaksa kamu harus ikut pelayanan, harus ikut ini, tapi mereka sendiri yang mulai tergerak untuk ikut dalam pelayanan. Puji Tuhan itu sudah saya rasakan, ya kami rasakan. Jadi kami dibentuk dengan kondisi yang seperti itu. Itu sih dari saya, Bu Puri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika untuk sharing singkat pada malam ini. Dari semua sharing yang ada atau pengalaman-pengalaman, memang yang terpenting adalah dalam kondisi yang memang yang serba ketidakpastian, kita memang dipaksa untuk berubah hidup dalam ketidakpastian itu. Dan yang terpenting adalah bahwa kita itu, kalau ditanyain, apa sih yang kita harapkan? Pasti yang pertama adalah kesehatan. Karena apapun yang kita miliki, kalau memang kita tidak sehat, tidak ada gunanya. Jadi memang kesehatan itu adalah yang terpenting. Dan kemudian waktu yang terpenting juga. Waktu kita dengan keluarga, baik dengan pasangan kita ataupun dengan anak. Jadi kita harus bisa saling membagi waktu. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini adalah sesi yang menarik. Sebelum kita ada penutup, kita ada sesi yang menarik. Bu Rika sudah senyum-senyum ini. Ini ada satu kuis untuk bagi semua yang hadir di sini. Hanya satu kuis ya Bapak Ibu. Pertanyaannya gampang. Jadi kita Bapak Ibu diminta untuk merangkai kata-kata yang indah atau istilahnya kata-kata mutiara ya yang berkaitan dengan keluarga atau berkaitan dengan tema. Dan ini hadiahnya sangat menarik. Saya tidak akan ini dulu ya, info dulu hadiahnya apa, tapi sangat menarik. Hanya satu kesempatan. Silahkan Bapak Ibu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, silahkan. Sangat menarik untuk hadiahnya. Kata-kata mutiara tentang keluarga atau tentang tema pada hari. Wah, kayaknya yang menang Bu Nurani itu pinter soalnya. Bu Nurani sudah senyum-senyum ini. Ayo mungkin Bapak Ibu. Katanya Pak Usan di sini gunung, di sana gunung. Tengah-tengah. Bukan puisi kok Bu, bukan puisi. Dipersilahkan. Ibu Nurani saya ini. Sudah siap kayaknya. Hadiahnya sangat menarik loh ini. Siapa lagi yang di sini ya? Kalau saya boleh merangkaikan Bu Puri. Oh, siap. Waduh, ini hadiahnya bagaimana ini saya kirimnya nanti ya? Oh, ini loh, puisi apa? Pencipta puisi yang paling top ya, ini. Top. Siap. Dari tadi yang dikatakan Pak Anda Jimmy, sebenarnya dalam keluarga bergantung kepada Tuhan adalah ketika setiap kita menjadi mengambil alih di dalam satu, pasti setiap kita adalah orang yang mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Selain itu bukan cuma mempercayakan, tetapi dalam keluarga sesungguhnya harusnya ada saling kepedulian. Kepedulian itu bukan cuma karena maksudnya kepedulian adalah ketika kita hadir, bukan cuma sekedar hadir, seperti yang dikatakan, hadir bukan berarti aku hadir di situ tapi sibuk dengan kehidupanku yang nggak mau peduli. Tapi justru kepedulian adalah keluarga adalah di mana setiap kita harusnya saling ketika kita memperdulikan, ada inisiatif, itu dituntut dari setiap kita. Itu merupakan inilah aku ada di situ karena ya itu karena apa? Karena kita keluarga yang kita bentuk tuh yang kita mau harusnya menjadi orang yang mau apa ya istilahnya di dalam orang itu aku mau menikah dengan kamu, aku mau membentuk keluarga itu karena aku memang aku mau, aku yang berinisiatif. Ada hati yang mau berinisiatif, ada hati yang mau peduli. Di dalam hati yang peduli itulah justru menyatakan kita jadi orang yang emang aku hidup hidup yang betul-betul
selain bergantung Tuhan, selain aku mempercayakan aku menjadi bukan bergantung, karena aku menjadi orang yang di dalam Tuhan, maka aku akan citra diri Kristus itu harus ada dalam diri kita. Seperti itu aja. Mungkin intinya berarti apa ya? Karena aku ini aku hidup dalam Tuhan, jadi sifat-sifat Kristus itu harus ada. Sifat yang peduli, yang memperdulikan orang, memperdulikan khususnya dalam keluarga. Itu yang harusnya kita wujudkan dalam kehidupan kita berkeluarga. Gitu aja, Bu Puri. Ya, terima kasih banyak, Ci Elizabeth. Nah, kita berarti Bu Rika, boleh dicatat ya Bu Rika. Ini hadiahnya nanti kita utang dulu ini. Setelah Bu Elizabeth ke Indonesia. Jadi hadiahnya buku ya, sebuah buku motivasi yang isinya sangat bagus. Terima kasih. Sama-sama. Sampai kademen loh di sini. Kademen ya, jam berapa itu? Iya. Ini ya pagi, tapi tadi minus 19. 19. Iya. Tapi tidak mengurangi semangatnya ya Bu Elizabeth ya. Mengikuti acara ini. Ya, kepingin menambah wawasan begitu besar ya, itu sangat memberkati Pak ada sini. Juga Sian dan teman-teman semua itu sangat memberkati betul. Tidak ada seorang pun yang dalam keluarga betul tidak ada yang sempurna yang rasa nyaman. Tapi kalau setiap kita juga mau mengambil inisiatif untuk mau bersama-sama, harus mau juga. Tidak bisa, oh aku tahu, sih tidak. Harus sama-sama. Kalau tidak sama-sama itu abot, ngangkat itu abot. Jadi harus sama-sama. Bukan berarti kayak gitu, enggak ya. Pastinya harus mau sama-sama. Itu juga enggak gampang. Ya. Betul ya Pak Jimmy ya? Pak Jimmy apa betul begitu? Betul Bu. Jadi harus juga mau ya, pasang setiap kita harus mau. Kalau satunya aja aku tok sih mau, enggak akan jalan. Tapi terus diusahakan. Begitu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Elizabeth. Untuk sharing dari sama-sama sharing dari Bu Elizabeth, kita tutup dengan doa penutup. Mungkin Bapak Ibu ada yang minta didoakan. Bisa chat di sini. Saya minta Bapak Dani ya untuk doa penutup dan juga doa berkat. Ya, baik. Bapak Dani. Ya, bentar ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa akhiri studi kita hari ini, dan terima kasih untuk Pak Andreas yang sudah memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih rahmat Tuhan bagi kami semua, para pasutri, komisi dewasa, yang rindu untuk boleh sama-sama bertumbuh, untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Bapak, Engkau tahu kami lemah, kami terbatas, kami tidak sempurna, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan kami ada banyak hal yang tidak mampu kami pahami dari pasangan kami, dari situasi kehidupan ini. Namun Tuhan, kami bersyukur di dalam perjalanan rumah tangga kami, Kau Tuhan hadir bersama. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk boleh tetap bersama-sama sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan, mampukan dan pimpin kami untuk boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Berkati hamba-Mu Pak Andreas Jemi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, di dalam keluarga yang Tuhan berikan. Tuhanlah yang memberikan anugerah agar mereka boleh tetap berjalan di dalam pengharapan. Berkati anak-anak mereka di dalam proses pertumbuhan mereka, kami percaya bahwa Tuhan tetap beserta. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Dan di dalam malam ini boleh kami istirahatkan tubuh jasmani kami, untuk kami esok kami boleh datang pada Tuhan untuk beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Ini syukur doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih. Selamat Iya. malam. Tuhan Terima berkati, kasih Pak Bapak Dani. Ibu. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jenny. Malam Pak Jimmy. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kita foto dulu ya. Foto dulu, foto bersama. Oh iya, iya. Kita foto dulu. Bu Diana, selamat malam Bu Diana. Selamat malam, Bapak Ibu. Kita foto dulu. Iya. Siapa yang foto nih? Yang foto siapa Siapa Pak yang Dani bagian atau? foto? Saya. Oh iya, oke. Ya, 1, 2. Oh, Bu Diana di Nggak situ. bisa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih dan berkati semuanya. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat pagi Caci Elizabeth. Selamat pagi. Live dulu ya. Malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris. Yo, sama-sama. Terima kasih Bu Puri. Terima kasih semuanya, Bu Nurani, Pak Budi, semuanya. Live dulu ya. Oke. Saya end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih.